Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11, mata pelajaran matematika umum setelah program linier bab selanjutnya yaitu tentang matriks. Minggu ini kita akan membahas mengenai konsep matriks dan diawali dengan pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta diletakkan di dalam kurung biasa, seperti ini, atau kurung siku, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi untuk penulisan matriks itu harus huruf kapital seperti ini. Boleh menggunakan kurung biasa seperti ini atau boleh pula menggunakan kurung siku. Perhatikan, di sini ada bentuk umum dari matriks A11, A12 sampai A1N. Kemudian selanjutnya ini ada, dan matriks A ini terdiri dari M baris. Jadi baris itu ke pinggir ya, ini baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M yang kita tidak tahu sampai berapa M ini. Dan terdiri dari N kolom, artinya kolom itu yang ke bawah, kolom 1, kolom 2, sampai kolom ke N. A11, A12 sampai A1N, dan A21, A22 sampai A2N ini pun termasuk ke dalam elemen-elemen yang ada dalam matriks A. Nah, itulah pengertian dan juga notasi dari matriks. Selanjutnya kita perlu mengetahui istilah yang ada pada matriks, yaitu ordo. Ordo matriks menyatakan banyaknya baris dan banyak kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, ordo matriks A adalah M kali N, atau ditulis A M dikali N, di mana M itu menunjukkan banyaknya baris dan N itu menunjukkan banyaknya kolom. Misalnya, kita ambil contoh, ada matriks A, elemennya itu 2, 3, negatif 1, 0. Ordo matriks A itu adalah 2 kali 2, karena barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2. Kita lihat ini baris pertama, baris kedua. Kolom itu kan ke bawah ini. Kolom pertama, ini kolom kedua. Selanjutnya B, 5, 1, 3. Ini ukurannya 1 kali 3, karena barisnya ada 1 nih. Sedangkan kolomnya ada 3. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sedangkan untuk matriks C, ini ukurannya 3 kali 2, karena barisnya ada 3 nih. Barisnya 3, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya ada 2. Ini kolom pertama, kolom kedua. Banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Jadi, kalau misalnya ditanyakan, berapakah banyak elemen dari matriks A? Kalau kita hitung manual kan ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi kalau kita ingin menghitungnya lewat ordo, tinggal kalikan saja. 2 kali 2, 4. Oh, berarti nanti elemennya ada 4. Begitupun dengan B, 1 kali 3, 3. Berarti nanti elemennya ada 3. Nah, yang C pun sama. 3 kali 2, 6. Berarti elemennya ada 6. Betul ya, ini ada 6. Kemudian kita bahas jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Contohnya matriks A ini. Disebut matriks baris karena memenuhi ketentuan. Ketentuannya harus ada 1 baris, sedangkan kolomnya bebas, asalkan lebih dari 1. Kemudian untuk matriks kolom, contohnya matriks B ini, disebut matriks kolom karena terdiri dari 1 kolom. Untuk barisnya bebas, asalkan lebih dari 1. Selanjutnya, matriks persegi. Ada 2 contoh soal di sini. Matriks C dan matriks D disebut matriks persegi karena banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya yang C ini, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, makanya disebut matriks persegi. Begitupun dengan D. Barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Pada matriks persegi, ada istilah yang perlu kita ketahui, yaitu diagonal utama. Nah, yang disebut diagonal utama itu adalah, ini dari 5, negatif 1, 9. Jadi, menyamping ke kanan bawah. D. Matriks segitiga. Matriks segitiga ini termasuk salah satu contoh dari matriks persegi, karena ukuran
banyaknya baris dengan banyaknya kolom itu sama. Untuk matriks segitiga dibagi dua, ada matriks segitiga bawah dan ada matriks segitiga atas. Perbedaannya seperti ini. Kalau matriks segitiga bawah, di atas diagonal utama itu elemennya pasti 0. Dan untuk matriks segitiga atas, di bawah diagonal utamanya itu elemennya pasti 0. Matriks diagonal. Disebut matriks diagonal karena diagonal utamanya itu bukan 0. Dan selain diagonal utama, elemennya 0 semua. Nah, gitu. Itu cirinya. F. Matriks identitas. Untuk matriks identitas itu cirinya diagonal utamanya itu pasti 1. G. Matriks tegak. Nah, ini contohnya matriks tegak. Disebut matriks tegak karena banyaknya baris itu lebih banyak dibanding dengan banyaknya kolom. Ini kan barisnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Sedangkan kolomnya ada 2. Kolom pertama, kolom kedua. Sedangkan untuk matriks datar sebaliknya dari matriks tegak. Artinya, banyaknya kolom itu lebih banyak dibanding dengan banyaknya baris. Ini barisnya hanya 2 nih. Baris pertama, baris kedua. Sedangkan kolomnya ada 4. Nah, ya, seperti itu. I. Matriks simetris. Matriks S ini disebut sebagai matriks simetris karena perhatikan di sini 2, 2, 5, 5, negatif 4, negatif 4. Nah, artinya elemen pada baris ke I akan sama dengan elemen pada kolom ke J. Terakhir, matriks 0. Matriks M dan matriks P disebut matriks 0 karena semua elemennya 0. Kemudian ada istilah transpos matriks. Transpos adalah mengubah susunan elemen-elemen matriks yang awalnya baris menjadi kolom dan sebaliknya dari kolom menjadi baris. Misalnya, perhatikan contoh berikut. Ada matriks A. Kolom pertama itu elemennya 2, 3, negatif 7. Kolom kedua negatif 3, 5, 4. Kalau ditransposkan atau ditulisnya A pangkat T, ini transpos, simbol transpos. Jadi susunannya seperti ini. 2, 3, negatif 7 yang awalnya sebagai kolom pertama, dia berubah menjadi baris pertama. Tuh, 2, 3, negatif 7. Nah, begitupun untuk kolom kedua, berarti menjadi baris kedua. Betul ya? Negatif 3, 5, 4. Contoh yang kedua, ada matriks B, 1, 2, 3, 4. Ini kan satu baris ya. Nah, kalau ditransposkan berarti simbolnya B pangkat T. Itu awalnya satu baris menjadi satu kolom. Ke bawah 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Matriks disebut sama apabila ordonya sama dan elemen-elemen pada matriksnya itu bersesuaian. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai X dan Y dari kesamaan matriks berikut. 2x tambah 1 ini bersesuaian letaknya dengan 7. X tambah Y sesuai dengan 5. Dan 3 bersesuaian dengan 2x dikurangi 3. 4y dikurangi 1 bersesuaian dengan 3x dikurangi Y. Nah, untuk mencari nilai X dan Y, kita letakkan elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya dari 2x tambah 1 sama dengan 7. Nah, dari sini kan kita bisa mencari nilai X-nya. Maka 2X sama dengan 7 dikurangi 1. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sudah diperoleh X-nya, sekarang kita mencari nilai Y-nya. Manakah yang ada nilai Y-nya? Ini kan ya. Atau ini boleh. Misalnya kita mengambil dari X tambah Y sama dengan 5. X tambah Y sama dengan 5 karena posisi X tambah Y ini bersesuaian dengan 5, sama-sama di pojok kanan. Nah, X-nya kan sudah diketahui tadi 3. Simpan 3 ditambah Y sama dengan 5, maka Y sama dengan 5 dikurangi 3. Y itu hasilnya 2. Nah, berarti nilai X-nya 3, Y-nya 2. Kalau misalnya ingin mencoba dari sisi yang lain, misalnya dari 3 dengan 2X dikurangi 3, itu pun boleh. 3 sama dengan 2x dikurangi 3. Berarti kita pindah ruaskan 3 ditambah 3 sama dengan 2x. 6 sama dengan 2x. Sama kan ya? Berarti x sama dengan 3. Karena 6 dibagi 2. Ini kan sama seperti ini. Tuh. Kemudian kita ingin mencari nilai y dari sini. Dari pojok kanan bawah.
4y dikurangi 1 bersesuaian dengan 3x dikurangi y. Nah, tuh. 4y dikurangi 1, x-nya kan sudah diketahui tadi 3 dikurangi y. Berarti 4y dikurangi 1, 9 dikurangi y. Kita pindah ruaskan y-nya, berarti 4y ditambah 5, 9 ditambah 1. Maaf, 4y ditambah y maksudnya, karena ini pindah ruas, berarti 5y sama dengan 10, maka y sama dengan 2. Itu kan sama ya? Nah, gitu. Jadi seperti ini. Untuk mencari nilai x dan y itu bebas mau di sisi yang mana, asalkan bersesuaian. Maksudnya seperti ini. 2x tambah 1 kan itu dengan 7. X tambah y letaknya sama dengan 5. 3 letaknya sama dengan ini. Ya. Disebut sama, lihat saja ini. 2x tambah 1 kan di pojok kiri atas. Ini juga di pojok kiri atas. Ini di pojok kanan atas. 5 juga di pojok kanan atas.